punya persoalan serius yang sekarang menginfiltrasi dan menginfeksi hampir setiap kalangan manusia di muka bumi ini yang melahirkan ketidakstabilan di masa kini. Itu yang disebut dengan penyakit hati, namanya maradun. Kenanya ke kolbun. Jadi kalau ini kenanya ke kepala, ke telinga, ke mata, ke kaki. Kalau ini langsung ke hati yang paling dalam, ke kolbun. Penyakitnya disebut maradun. Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad. Iri. Pernah dengar iri hati? Maaf, pernah dengar iri mata? Tidak ya? Pernah dengar iri akal? Tidak ya? Pernah dengar iri hati? Berarti penyakit iri hanya ada di kalbu. Dendam, dengki, ria. Pertanyaan saya, ada poli gigi di rumah sakit? Ada poli mata? Ada poli jantung? Ada enggak poli ria? Baik. Poli iri, poli dendam, poli dengki. Padahal, maaf, kalau orang sakit kepala, sakit fisik, sakit tangan, ya, yang tertekan hanya bagian fisikalnya saja. Tapi kalau sudah kena yang ini semua kena, Pak. Ada orang iri hati, karena kena iri, dia nggak bisa makan. Pusing saya, yang pusing kepalanya. Kenapa Anda pusing? Itu kawan saya tiap hari ganti handphone. Yang ganti handphone temannya, yang pusing dia tuh. Ini bahayanya di sini. Apa yang ingin saya katakan? Kalau kita mampu mengendalikan yang ini, Pak, ini ada di sini kita ada calon-calon bidan, calon perawat, calon macam-macam, ilmu kesehatan. Anda bisa bayangkan nggak? Orang yang datang misalnya belajar, tapi ternyata pengajarnya terinfeksi penyakit di sini, itu bisa bermasalah. Ilmu yang disampaikan tidak akan maksimal, karakter yang dibangun tidak akan baik, punya masalah dengan sifat dendam, dibawa ke dalam suasana mengajar. Maka yang kedua, kata-kata yang kotor, emosi yang tidak stabil, dan itu menular kepada muridnya ketika keluar dari itu. Yang keluar adalah yang diingat karakter yang buruknya. Makanya komentar Imam An-Nawawi ke dalam para pengajar ketika akan mengajar, kata beliau, sebelum masuk ke kelas, stabilkan dulu semua keadaan emosinya. Jangan sampai mewariskan latar belakang emosional yang tidak baik sehingga menularkan karakteristik yang buruk kepada muridnya. Karena itu yang akan dikenang. Profesor yang hebat sekalipun tapi pemarah, ketika keluar yang dibincangkan oleh muridnya sifat marahnya, bukan ilmunya. Maka ingin saya katakan, Ibnu Sina sangat concern dengan urusan yang ini sebelum masuk ke sini. Maka beliau mengarang satu kitab khusus untuk bisa memberikan inspirasi bagaimana menstabilkan keadaan jiwa yang sehat, yang bisa berdampak pada sehatnya akal, pengetahuan, sampai kesehatnya fisik. Maka obat bagi penyakit hati, kesehatannya di Quran disebut dengan syifa namanya. Asy-syifa. Itu yang ayatnya dibacakan oleh Qori kita tadi. Quran surah 17 di ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.